Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum penentuan karbonat dan bikarbonat. Pertama, langkahnya kita adalah menimbang sejumlah padatan boraks yang nanti akan kita encerkan. Massa boraks yang kita timbang disesuaikan dengan konsentrasi dan volume yang kita inginkan, yakni 0,1 normal dengan sejumlah volume 100 ml. Nah, untuk penentuan massanya dapat dihitung menggunakan persamaan M1V1 sama dengan M2V2. Kemudian karena boraks memiliki nilai berat molekul yang tinggi, maka diperlukan pengadukan yang cukup lama agar dapat larut secara sempurna dalam aqueous. Boraks dipilih sebagai larutan standar primer karena memiliki nilai BM yang tinggi dan dapat ditemukan dalam kemurnian yang tinggi pula. Setelah larut sempurna, boraks ditambahkan dengan sejumlah aqueous lagi untuk memenuhi volume yang kita inginkan, yakni 100 ml. Larutan boraks ini kemudian kita ambil menggunakan pipet volume 10 ml untuk kemudian ditempatkan ke Erlenmeyer. Pipet volume dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengambil sejumlah volume suatu larutan. Boraks digunakan untuk menstandarisasi larutan HCl yang akan kita gunakan. Standarisasi berfungsi untuk menentukan secara pasti konsentrasi suatu larutan yang akan kita gunakan. Setelah menempatkan 10 ml boraks, kita akan menambahkan dengan aqueous. Hal ini digunakan atau ditambahkan dengan tujuan untuk mempermudah penglihatan saat titrasi. Kemudian ditambahkan pula 3 tetes indikator BPB. Titrasi dilakukan dengan menambahkan HCl tetes demi setetes hingga warnanya seperti tampil pada video. Kemudian sekarang kita akan menguji sampel yang ada dengan cara mengambil 10 ml sampel karbonat bikarbonat. Sampel tersebut dimasukkan ke Erlenmeyer yang bersih sebanyak 10 ml sesuai yang sudah diambil sebelumnya dengan pipet volume. Kemudian sampel ditambahkan aqueous untuk mempermudah penglihatan saat titrasi. Karena kalau volumenya terlalu sedikit susah untuk melihat perubahan warna. Kemudian ditambahkan indikator untuk menentukan kadar sampel. Sampel dititrasi hingga warnanya berubah ke titik ekivalen, yaitu sedikit warna pink. Itu indikator PP tadi. Kemudian untuk langkah berikutnya menambahkan 3 tetes indikator BPB dan titrasi dilanjutkan menggunakan titran yang sama, yaitu HCl. Titrasi harus dilakukan secara perlahan tetes demi tetes agar tidak kelebihan atau melewati titik ekivalen. Setelah selesai akan didapatkan warna seperti ini, yaitu kuning kehijauan.